ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarram, guru kita bersama Ustaz Ahmad Jayadi, yang insyaallah mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah berikan kemanfaatan ilmunya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal hadratul mukarramin, para asatidzah, para hujjah, para ustazah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf enggak disebut satu persatu. Asatidzah banyak di sini. Cuma anak enggak sebut satu-satu. Kalau bisa sebutin yang satu enggak, nanti yang satu. Mendingan yang anak sebut cuma satu doang, namanya guru Ustaz Ahmad Jayadi. Ya, jadi yang lain enggak disebut, mohon maaf. Dan juga insyaallah, dan juga kemungkinan besar Al-Fakir juga tidak bisa muliakan antum, tapi insyaallah Allah yang muliakan antum semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama seperti biasa di hari pagi, di hari Sabtu pagi hari ini. Biasa kita berkumpul untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita dan juga melaksanakan kewajiban kita, yang insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita mohonkan senantiasa diqabul dan dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala urusan-urusan kita baik duniawiyah dan ukhrawiyah senantiasa diberikan dan dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah dari segala macam permasalahan kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat-hajatnya dikabul dan dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kita bermohon kepada Allah untuk kita dan keluarga kita, berkah berkumpul kita pada hari ini, berkahnya orang-orang baik, insyaallah mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberikan kebahagiaan dunia wal akhirah, dan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Fakir sebagai bentuk taatan dari Ustaz, bentuk ketaatan kepada guru, karena pertama kali anak kenal Allah, kenal Rasulullah dari beliau. Anak punya guru Al-Ustaz Ahmad Jayadi. Ya sebenarnya anak kalau ngomong depan beliau ini lidahnya kaku, ya cuma apa boleh buat, karena guru bilang besok kalau bisa datang, insyaallah ya rada-rada berat, tapi insyaallah enggak banyak yang Al-Fakir sampaikan, cuma yang Al-Fakir sampaikan pertanyaan-pertanyaan di kepala Al-Fakir dari dulu remaja, ya dari remaja sampai hari ini selalu berpikir Al-Fakir, karena Al-Fakir diajarin sama orang tua, sama guru-guru yang sudah Al-Fakir pahami. Terus ketika di masyarakat Al-Fakir bergaul, banyak yang berbeda, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan di pikiran Al-Fakir. Di antaranya sering Al-Fakir berjalan berdua sama orang tua, yang diajak sama orang tua Al-Fakir berziarah ke makam kakek bapaknya orang tua. Selalu begitu sampai kuburan diajarin anak
mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ahlan diyar, atau assalamualaikum ahlal kubur, atau assalamualaikum darul mu'minin. Banyak riwayat itu ya. Terus bertanya di pikiran apa banyak pertanyaan. Ini kita mengucapkan salam benar enggak begini? Terus mereka jawab enggak? Mereka dengar apa enggak? Terus lagi pas begitu sampai kubur, kakek daripada Al-Fakir mengucapkan lagi assalamualaikum. Ini yang diucapkan salam benar benar atau kagak? Jawab atau tidak? Terus ya di pikiran Al-Fakir begitu bergaul, ada yang mengatakan orang yang sudah mati nggak dengar jawab, nggak dengar ucapan kita, nggak dengar salam kita. Itu yang ucapan itu nggak sedikit dari teman-teman Al-Fakir, sehingga banyak keraguan di hati itu. Dan sehingga ketika kita datang ke kuburan, kadang-kadang ucapkan atau enggak ya. Kalau kita ucapkan percuma doang, kita percuma doang. Tapi alhamdulillah ketika Al-Fakir baca satu kitab Ar-Ruh karangan Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya di situ dipertanyakan tentang apakah orang-orang yang mati ya mengetahui dan mendengar atau menjawab salam kita. Maka beliau mengatakan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menukil perkataan daripada Syekh Ibnu Abdul Bari. Beliau berikan perkataan Nabi Muhammad SAW yang kata Nabi, "Ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya illa radallahu alaihi ruhahu wa yurus salam." Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min muslimin," tidak ada satu orang muslim yang murru ala qabri akhihi, yang mereka melewati kubur saudaranya atau mereka berziarah ke kuburan saudaranya, karena ya'rifu fid dunya, yang dia kenal di dunianya, illa kecuali radallahu ruhahu, Allah kembalikan ruhnya, wa yurus salam, dan ruh yang kita ucapin salam dia menjawab salam kita. Itu perkataan Nabi Muhammad SAW. Jelas Nabi mengatakan ketika kita mengucapkan salam kepada ahli kubur, mereka akan dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke kubur tersebut, dan mereka akan menjawab salam kita. Adilnya Allah kita kagak dengar. Coba kalau dengar, kita enggak ingin masuk kuburan. Assalamualaikum, mereka rahmat. Waalaikumsalam warahmatullah. Nggak jadi kita kuburan. Ya, adilnya kita kagak dengar, tapi pasti mereka mengucapkan, mereka menjawab salam kita dan mereka mengerti. Bahkan di dalam kitab yang sama, di dalam kitab Ar-Ruh, diriwayatkan oleh di dalam hadis Sahih Bukhari, di situ dinyatakan ketika ketika selesai dari perang Badar, Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada saudara para muslimin, pada sahabat-sahabatnya untuk menggali satu lubang untuk semua orang-orang kafir yang mati. Orang-orang kafir yang mati di dalam perang Badar dikubur di dalam satu kalir, di dalam satu lubang. Mereka dikubur. Setelah mereka dikubur, Nabi berdiri di hadapan kubur mereka. Nabi mengucapkan, karena Nabi tahu siapa aja yang mati daripada orang-orang kafir. Nabi manggil, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, hal wajadtum wa'ada rabbukum haqqa, apakah kalian telah mendapatkan janji Tuhan kalian, yaitu dengan sebenar-benarnya. Fa inni wajadtu wa'di rabbi, karena sesungguhnya aku telah mendapatkan janji Tuhanku. Melihat perkataan Nabi seperti itu, saya nanya, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan, kenapa engkau berbicara kepada kaum yang sudah mati, kepada kaum yang sudah bangkit? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, demi Allah, demi zat yang berukur di ada badannya, mereka itu lebih dengar. Ma'antum bi asma', kamu tidak lebih mendengar lima aqulu min anhum, terhadap apapun yang aku ucapkan. Arti
Artinya Nabi Muhammad SAW mengatakan orang-orang yang sudah mati, baik dia muslim maupun dia kafir, ketika dia sudah mati mereka lebih dengar daripada orang-orang yang masih hidup. Cuma kalau orang-orang kafir, kata Nabi Muhammad SAW, mereka tidak diberikan kesanggupan untuk menjawab pertanyaan atau apapun bicara orang-orang muslim. Yang muslim diberikan kesanggupan untuk menjawab, tapi orang-orang kafir tidak diberikan kesanggupan untuk menjawab perkataan Nabi Muhammad SAW. Dua dalil bahwa orang yang mati akan mendengar ucapan kita, akan mendengar salam kita. Ya, yang ketiga di dalam syariat ini, ya, Al-Fakir baca di dalam banyak dalil dari hadis Imam Bukhari, dari hadis Imam Muslim, Imam Hakim, yang riwayatnya yang sanadnya bersambung kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya tentang, ya Rasul, ma'aqulu, apa yang aku ucapkan ketika aku sampai kubur, apa yang aku ucapkan ketika aku berziarah kepada mereka. Maka Rasulullah mengatakan, quli assalamualaikum ahlad diyar, ucapkanlah kalian assalamualaikum ahlad diyar, assalamualaikum wahai ahli kubur. Artinya Nabi ngajarin kepada Sayyidah Aisyah, Nabi ngajarin kepada kita, ketika kita masuk kubur ucapkan salam. Ini syariat dari Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Hakim, Imam Nasai, itu meriwayatkan tentang assalamualaikum ahlal kubur. Ya, artinya Nabi ngajarin kita mengucapkan salam. Kalau seandainya kita ngomong andai, kalau seandainya ahli kubur tidak dengar, orang yang sudah mati tidak mendengar ucapan salam kita, berarti itu bukti Nabi lemah. Kenapa? Karena Nabi ngajarin sesuatu yang tidak berfaedah. Sama aja Nabi ngajarin kita mengucapkan salam sama tembok, dijauh nggak sama tembok? Artinya ketika Nabi ngajarin assalamualaikum ahlal diyar, berarti pasti mereka akan dengar ucapan kita. Mereka pasti akan mendengar bahkan mereka mau salam kita. Wa yuradus salam, dan mereka akan mengembalikan salam kita, akan menjawab salam kita. Ya, itu yang berkecamuk di pikiran Al-Fakir. Setelah Al-Fakir baca satu kitab dan banyak kitab-kitab lagi, di antara kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Siapa Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah satu murid daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Siapa Syekh Ibnu Taimiyah? Syekh Ibnu Taimiyah ini para asatidzah pada tahu siapa Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah adalah satu ulama yang manhajnya banyak dipakai sama orang-orang yang suka membid'ahkan ini dan itu. Bahkan beliau Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, di dalam tentang ketika kita bicara tentang apakah bacaan Al-Quran yang kita baca itu berfaedah buat orang yang meninggal. Ini yang jawab langsung Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, annal mayyita yantafi'u qira'ah, sesungguhnya orang yang mati, kata Syekh Ibnu Taimiyah, akan mendapatkan manfaat daripada bacaan Al-Quran orang yang masih hidup, karena yang tabi'u bi ibadatul maliyah, sebagaimana orang yang meninggal, orang yang mati dapat manfaat dari ibadah-ibadah yang maliyah nih orang yang masih hidup, minas sadaqah, daripada sedekah. Artinya apa? Sepakat para ulama, ibadah maliyah kita yang kita hadiahkan kepada orang mati itu sampai, maka kata Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, sebagaimana sedekah kita yang kita hadiahkan kepada orang mati akan sampai, begitu juga bacaan Al-Quran kita yang kita hadiahkan kepada orang mati itu akan sampai. Bahkan muridnya mengatakan, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di dalam kitab Ar-Ruh beliau mengatakan, awwalu ma yuhda 'alal mayyit, yang pertama awal afdal ma yuhda 'alal mayyit, seafdal-afdalnya hadiah yang dihadiahkan kepada mayit, yang pertama as-sadaqah, yang pertama sedekah. Ketika kita bersedekah, kita niatin buat orang yang meninggal,
sepakat para ulama, bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan itu seafdal-afdalnya hadiah kita kepada orang yang meninggal akan sampai, dan itu yang pertama suatu hadiah kita buat orang meninggal. Yang kedua al-istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang yang mati. Itu seafdal-afdalnya hadiah kepada orang yang mati, perkataan daripada Ibnu Qayyim al-Jauzi. Yang ketiga ada, yang ketiga ad-du'a lahu, berdoa buat orang yang mati. Itu juga hadiah buat orang yang meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'anha. Kalau menyeluruh Allahumma ighfir lahu itu doa ya, yang biasa kita baca. Itu hadiah yang kita hadiahkan kepada orang yang mati, yang lebih, yang paling afdal. Yang keempat apa? Al-hajju anhu, menghajikan orang yang sudah meninggal. Ini hadiah yang paling afdal ya. Maka ketika kita punya duit pengen menghajikan orang tua kita, boleh kita datang ke tempat, tolong hajiin orang tua saya, selesai ya. Berarti kita menghadiahkan haji buat orang tua kita. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan wa amma qira'atul Qur'an, adapun baca Al-Qur'an ya, wa ihdahuha alaih, dan menghadiahkan kepada si mayyit ya, tatawu'an, yang dibaca secara tulus, tatawwu' secara ikhlas ya, yang enggak berharap akan ganjaran dari orang yang minta tolong bacain Al-Qur'an. Fa hadza yasilu ilaih, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, bacaan ini sampai kepada si mayyit. Bacaan Al-Qur'an yang kita baca itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi itu sampai kepada si mayyit. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan yang utama ketika kita pengen baca Al-Qur'an, niatin ketika kita baca, niatin untuk apa? Untuk orang kita hadiahkan buat orang yang sudah meninggal. Cuma Ibnu Qayyim al-Jauzi mensyariatkan, mengatakan bila talaffuz ya, tanpa dilafalkan kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi. Tapi kalau ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan talaffuz sunnah, melafalkan niat itu sunnah. Sementara kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan tanpa dilafalkan, di hati mengucapkan atau di hati kita menghadiahkan bacaan kita, itu akan sampai kepada orang yang meninggal. Dan bahkan seluruh mazhabul arba'ah mengatakan bahwa bacaan yang kita baca ya, Al-Qur'an yang kita baca ketika kita hadiahkan kepada mayyit, yasilu ilaih, akan sampai kepada mayit apa yang kita baca. Cuma ada ulama, ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bacaan Al-Qur'an kita itu tidak akan sampai kepada mayit ya. Tapi khatmul Qur'an yang kita baca, sesuai khatmul Qur'an yang kita baca itu akan sampai. Ada pendapat yang semacam itu. Akhirnya dibantah sama para ulama-ulama, kalau khatmul Qur'an disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana baca Al-Qur'an? Kalau perbuatan baik, perbuatan bir, itu perbuatan baik itu sampai kepada si mayit, ketika kita beramal-amal kebaikan, kita sampaikan kepada si mayit, itu sampai bagaimana bacaan Al-Qur'an. Karena seafdal-afdalnya perbuatan baik yang kita lakukan adalah qiraatul Qur'an. Ketika kita hadiahkan kepada si mayit, maka akan sampai kepada si mayit. Ma'asyiral muslimin hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang insyaallah ya, cuma Al-Fatihah bisa sampaikan segitu aja. Kalau seandainya banyak-banyak ya mesti baca kitab lain, mesti korek-korek lagi Al-Fatihah. Tapi insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Fakir sekian, wallahu muwaffiq ila al-muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu panjang lebarnya guru kita
ilmunya, semoga kita dapat menerapkannya dan kita ikuti daripada ulama-ulama ataupun guru-guru kita. Jangan sampai kita mengikuti daripada lain daripada ajaran daripada guru-guru kita. Maka dari itu kita berhati-hati berkawan dengan orang yang berbeda dengan guru-guru kita. Dan acara selanjutnya yaitu doa penutup dan sambutan daripada wassalamu subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, kepada guru kita Ustaz Jajal Herudin. Pada beliau ada waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.